Tapi karena memang tadi yang disayat itu di bagian leher ya guys. Bagian leher ini ada begitu banyak kayak pembuluh darah yang besar-besar. Begitu disayat tadi, darahnya itu langsung mengucur deras. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbe. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih ya, yang tertarik sama kasus-kasus kriminal kayak yang bakal aku bawain kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada update terbaru dari aku tiap hari Jumat. Thank you guys. Nah, sebelum kita masuk ke kasus kriminal hari ini yang menarik banget untuk dibahas, kalian bisa kelihatan ya guys, di belakang aku ini ada lampu gantung yang cantik banget dan unik. Untuk kalian nih mungkin yang lagi renovasi rumah atau bangun tempat usaha dan butuh lampu hias, kemudian alat listrik, bisa mengunjungi toko Surya Satyagakri ya guys. Itu tokonya lengkap banget. Dia jual berbagai macam lampu hias, alat listrik, saklar, kipas, dan kebutuhan-kebutuhan kelistrikan kalian lainnya. Untuk YouTube channelnya ada di bawah ya, di deskripsi linknya. Dan kalian juga bisa kontak WhatsApp-nya secara langsung guys. Thank you. Kasus yang mau ceritakan ke kalian kali ini adalah kasus pembunuhan di mana korbannya itu adalah suami dari seorang aktris top Korea Selatan yang bernama Song Son Mi. Song Son Mi ini adalah aktris berkelahiran 1974 yang memulai karirnya di dunia permodelan. Jadi Song Son Mi ini nggak langsung jadi aktris, tapi dia itu awalnya adalah seorang model. Tahun 1996, Song Son Mi ini berhasil memenangkan perlombaan model yang membuat dia menjadi salah satu model top di Korea waktu itu. Dan mungkin karena dia menang itu ya guys, dia itu menarik perhatian satu sutradara yang kemudian ingin mengcasting dia untuk dimainkan di filmnya. Tahun 1997, Song Son Mi akhirnya memulai karirnya di industri perfilman. Jadi dia itu debut di drama yang berjudul Model. Cocok ya guys, jadi dramanya namanya Model dan profesinya dia itu juga adalah seorang model. Nah, semenjak drama itu tuh ya, Song Son Mi ini banyak banget memainkan drama-drama lainnya. Contohnya kayak Personal Taste, kemudian Return of the Fortunate Book. Nah, di Return of the Fortunate Book ini dia juga memenangkan penghargaan MBC Drama Awards karena perannya dalam film ini. Dan akhir-akhir ini drama Song Son Mi yang paling terkenal itu adalah drama Startup. Nah, di drama Startup ini Song Son Mi itu berperan sebagai Cha An Hyun, yaitu mama dari Sodalmi. Kalau gampangnya kita bilang tuh mamanya Susi ya guys di film Startup. Nah, pasti buat kalian yang nonton drama Startup ini pasti tahu lah Song Son Mi yang mana. Nah, setelah drama Startup itu dia juga main drama lain yaitu Mine tahun 2021 ini yang termasuk ratingnya sangat tinggi ya guys di Korea. Berkat kepopulerannya di drama Startup tadi itu, Song Son Mi itu diundang ke berbagai macam acara-acara lain ya. Salah satunya acaranya MBN yaitu Eat More namanya. Di acara ini Song Son Mi itu banyak cerita tentang masa lalunya. Salah satunya kisah tragis di hidupnya di mana suaminya itu pada tahun 2017 yang lalu dibunuh secara tragis guys. Song Son Mi ini sudah menikah sama suaminya selama 11 tahun. Jadi mereka itu awalnya menikah tahun 2006, setelah dating ya, kencan 1 tahun, akhirnya mereka menikah. Setelah menikah selama bertahun-tahun, tahun 2016 kemudian mereka akhirnya punya anak. Dan waktu tahun 2017 saat suaminya meninggal itu, anak mereka itu masih berumur 1,5 tahun guys. Jadi masih kecil banget anaknya. Kehidupan pernikahan Song Son Mi sama suaminya ini sendiri tergolong sangat harmonis ya. Jadi bayangkan ya tahun 2017 itu dia ditinggal sama suaminya
Dan ditinggal itu bukan dengan cara kayak maksudnya cuma meninggal atau sakit, tapi karena dibunuh oleh seseorang. Selain itu, dia itu masih harus membesarkan anak tunggal mereka yang berumur 1,5 tahun sebagai seorang single parent. Jadi pastinya hidupnya waktu itu berat banget ya guys, karena masalah pembunuhan suaminya ini. Suami dari Song Son-mi ini sendiri bernama Go Woo-sok. Dan Go Woo-sok ini adalah seorang sutradara, jadi makanya dia bisa ketemu sama Song Son-mi ya guys. Nah, Go Woo-sok ini itu orangnya itu terkenal ramah, baik hati, hangat. Jadi dia ini memang orang baik gitu lah guys. Nah, karena saking baiknya, tahun 2017 itu dia itu membantu menguruskan masalah harta dari kakeknya. Jadi Go Woo-sok ini ceritanya itu punya seorang kakek dari pihak ibunya. Kakeknya ini guys itu punya harta. Tetapi oleh sepupunya, sepupu Go Woo-sok ini, harta si kakeknya ini dipindah tangankan secara ilegal menjadi atas nama sepupunya. Sepupunya ini namanya Kwak ya, kita panggil aja Mr. Kwak. Oke. Nah, Mr. Kwak ini jadi nakal gitu ya guys, dia mindah tanganin harta kakeknya secara ilegal ke atas nama dia, Mr. Kwak ini. Nah, pastinya kakeknya itu nggak terima ya guys, karena kakeknya si Go Woo-sok ini masih sehat dan dia ini juga belum meninggal. Jadi untuk apa warisannya itu dipindah tangankan gitu. Pastinya kakeknya mau warisan atau hartanya itu kembali lagi ke dia gitu kan ya. Dan akhirnya karena kakeknya ini udah tua, Go Woo-sok inilah yang membantu kakeknya untuk menuntut saudara sepupunya yang namanya Mr. Kwak tadi. Nah, untuk memenangkan kasus ini, otomatis dong ya, Go Woo-sok ini harus ngumpulin berbagai macam bukti-bukti, kemudian info-info sebanyak mungkin lah untuk bisa menangkan kasus ini. Pada tanggal 17 Agustus 2017, Go Woo-sok ini tiba-tiba dihubungi sama seseorang yang namanya Mr. Cho. Nah, Mr. Cho ini guys, itu mengaku sebagai kenalan dari Mr. Kwak, yaitu sepupunya Go Woo-sok tadi ya. Nah, Mr. Cho ini, Cho maksud gue ya. Mr. Cho ini itu bilang kalau dia akan membantu Go Woo-sok mengumpulkan informasi dari Mr. Kwak ini untuk menuntut Mr. Kwak. Selama si Go Woo-sok ini mau membayar Mr. Cho atas informasi yang dia berikan. Ya pastilah ya, nggak ada yang gratis gitu ya kan. Nah, akhirnya Go Woo-sok ini karena memang perlu banget untuk bantu kakeknya, akhirnya dia menyetujui untuk membayar Mr. Cho. Tapi dalam hal ini itu Mr. Cho sama Go Woo-sok itu nggak pernah menyetujui satu nominal tertentu ya guys. Aku pasti bakal bayar segini kayak gitu. Nggak. Mr. Go Woo-sok ini cuma bilang ke Mr. Cho kalau dia bakal bayar kayak gitu. Dan akhirnya Mr. Cho pun mulai memberikan informasi-informasi yang diperlukan sama Go Woo-sok untuk menuntut Mr. Kwak. Pada tanggal 21 Agustus 2017, 3 hari setelah mereka ketemu, Mr. Cho ini mulai nagih bayarannya atas informasi yang dia berikan ke Go Woo-sok. Dan Go Woo-sok ini karena memang kan ya namanya orang baru ketemu ya guys, baru ketemu 3 hari loh. Jadi Go Woo-sok ini otomatis nggak bisa 100% lah percaya sama Mr. Cho ini. Dia pastinya masih ada kayak keraguan gitu kan ya sama Mr. Cho. Dan akhirnya Go Woo-sok ini hanya membayar senilai 10 juta won kepada Mr. Cho ini. Atau kalau dirupiahin itu senilai 120 juta rupiah guys. Sebenarnya sih menurut aku itu cukup banyak ya untuk nilai informasi ya guys. Tapi karena mungkin bagi Mr. Cho terlalu sedikit, akhirnya Mr. Cho ini marah ya guys. Dan dia tengkar sama Go Woo-sok ini. Dan pada tanggal 21 Agustus 2017 itu karena rasa marahnya, Mr. Cho membunuh Go Woo-sok menggunakan pisau sashimi. Jadi Mr. Cho ini menyayat leher Go Woo-sok menggunakan pisau sashimi tadi guys. Langsung Go Woo-sok tadi setelah
sayat dia tergeletak. Dan kemudian begitu ditemukan langsung dilarikan ke rumah sakit Saint Mary. Tapi karena memang tadi yang disayat itu di bagian leher ya guys. Bagian leher ini ada begitu banyak kayak pembuluh darah yang besar-besar. Begitu disayat tadi darahnya itu langsung mengucur deras. Dan waktu perjalanan ke rumah sakit Saint Mary, Go Woo-seok ini akhirnya kehabisan darah. Dan pada jam 11.50 KST dia meninggal dunia di ambulans. Pembunuhan ini itu guys terjadi di firma hukum di distrik Socho, daerah Gangnam, kota Seoul. Mr. Cho tadi yang masih ada di TKP pembunuhan langsung ditangkap sama polisi untuk diinterogasi dan diselidiki motif pembunuhannya. Saat polisi mulai nyelidikin, nginterogasi, kemudian ngecek ya backgroundnya dia, apa sih motif pembunuhannya dia ini, polisi menemukan sebuah fakta yang benar-benar mengejutkan guys. Ternyata motif pembunuhan dari Mr. Cho ini bukan karena uang 120 juta tadi. Tetapi polisi itu menemukan kalau sepupu dari Go Woo-seok yaitu Mr. Kwak tadi ya, itu sudah pernah mentransfer uang senilai 2 miliar won atau setara dengan 24,2 miliar rupiah kepada Mr. Cho ini. Jadi, Mr. Kwak tadi itu guys menyewa Mr. Cho ini untuk membunuh Go Woo-seok dengan bayaran 2 miliar won. Padahal ini sepupunya sendiri. Karena harta, akhirnya Mr. Kwak nyewa orang untuk membunuh sepupunya sendiri. Benar-benar kejam ya guys. Begitu polisi mengetahui fakta ini, langsung ditangkap juga Mr. Kwak. Dan kemudian akhirnya mereka itu diadili. Mr. Cho sendiri yang membunuh langsung Go Woo-seok mendapat hukuman 18 tahun penjara. Sementara itu sepupu dari Go Woo-seok yaitu Mr. Kwak tadi itu dihukum penjara seumur hidup. Dan selain itu dia juga harus mengganti rugi sebesar 1,3 miliar won kepada Song Son-mi dan anak perempuannya yang masih umur 1,5 tahun. 1,3 miliar won itu setara dengan kayak 15 miliar rupiah ya guys. Tapi pastinya itu ya nggak cukup ya guys untuk menggantikan kehilangan dari suaminya. Yang pastinya begitu dia cintai. Setelah kehilangan suaminya, Song Son-mi itu bahkan juga menuliskan surat untuk suaminya lewat Instagram pribadinya. Jadi dia itu ngepost sebuah foto yang langitnya biru ya guys. Dan dia menuliskan surat seperti ini. Dia seperti langit biru cerah. Dia selalu memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dia sangat menyenangkan dan juga hangat. Dia tak begitu pandai mengungkapkan perasaannya, tapi dia punya hati. Dia akan membuatmu mengerti betapa berartinya dirimu setiap kali ia mulai mengungkapkan perasaannya. Dia yang paling banyak mendukungku dalam segala hal. Dia memberiku kekuatan saat aku tak percaya diri dan mendapat banyak masalah. Aku merindukannya. Aku merindukannya lagi dan lagi. Tapi hari ini aku mendapatkan kekuatan baru untuk merelakannya pergi. Dari kasus yang dialami oleh suami Song Son-mi ini kita bisa lihat ya guys, kalau kehidupan orang sukses itu kayak Song Son-mi yang katanya kaya, terkenal, gak selamanya 100% itu mulus. Banyak banget dari mereka yang mengalami kisah pahit, kisah tragis dalam hidupnya yang gak bisa tergantikan oleh kekayaan yang mereka miliki saat ini. Dan jangan sampai juga karena harta kekayaan kita akhirnya melukai orang-orang terdekat kita yang justru jauh lebih berharga daripada harta itu sendiri.
Thank you guys udah nonton video kali ini. Untuk kalian yang suka sama kasus kriminal kali ini, jangan lupa untuk klik like untuk video ini dan klik subscribe untuk kasus-kasus kriminal yang lebih menarik di minggu-minggu selanjutnya. Karena aku bakal upload ya guys setiap hari Jumat. Thank you banget guys. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye.